Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran PKM ISG Binus University tahun 2022. Di video pembelajaran ini, tema yang kami angkat adalah ancaman cybersecurity di era revolusi industri 4.0. Sebelum melanjutkan penjelasan kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Bella. Saya di sini bersama dengan rekan kerja saya yang juga merupakan anggota dari ISAKA Student Group Binus University, yaitu Kak Fionita. Halo Kak Fio. Halo juga Bella, perkenalkan nama saya Firita dan seperti yang Bella katakan, saya juga merupakan anggota dari ISAKA Student Group Binus University. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke materinya. Silakan Bella. Baik, terima kasih Kak Fio. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai contoh ancaman apa saja sih kira-kira yang sering terjadi pada cyber security. Yang pertama-tama adalah malware. Malware merupakan software berbahaya yang yang termasuk virus, worm, ransomware, dan spyware. Malware diaktifkan ketika pengguna mengklik tautan atau lampiran dari sumber yang tidak jelas keamanannya. Yang kedua adalah denial of service. Denial of service atau disebut juga sebagai DOS adalah jenis serangan cyber yang menyerang komputer atau jaringan sehingga tidak dapat menanggapi permintaan dari user. Yang ketiga adalah man in the middle atau MITM. Serangan jenis ini sering terjadi ketika pengguna internet sedang terhubung ke internet dengan jaringan Wi-Fi publik yang tidak aman. Hacker akan memanfaatkan situasi ini dengan menyisipkan diri di antara para pengguna dan jaringan. Mereka kemudian menggunakan malware untuk menginstal perangkat lunak dan menggunakan data secara ilegal. Yang keempat adalah phishing. Phishing merupakan salah satu serangan cyber yang sudah lama ada. Teknik dari phishing sendiri adalah dengan menggunakan komunikasi palsu seperti email dan telepon untuk mengelabui penerimanya agar membuka dan menjalankan instruksi yang mereka berikan. Lalu yang kelima adalah injeksi SQL. Injeksi Structure Query Language atau SQL merupakan jenis serangan cyber yang dilakukan dengan memasukkan kode berbahaya ke dalam server yang menggunakan SQL. Saat terinfeksi, server akan merilis informasi yang bisa disalahgunakan oleh peretas. Lalu yang terakhir adalah serangan kata sandi. Dengan menggunakan kata sandi yang tepat, penyerang cyber bisa memiliki akses ke banyak informasi. Serangan kata sandi juga bisa dilakukan dengan mengakses basis data kata sandi dengan menebak-nebak kata sandi dari orang lain. Boleh di slide selanjutnya. Nah, berikut ini adalah jenis ancaman cyber yang sering ditemukan pada era revolusi industri 4.0. Yang pertama adalah cybercrime. Dalam praktik cybercrime, pelaku melakukan akses ilegal seperti transmisi ilegal atau manipulasi data untuk tujuan tertentu, di antaranya menciptakan gangguan dan mencari keuntungan finansial. Bisa dilakukan seorang diri ataupun melibatkan sekelompok orang. Para pelaku cybercrime tentu adalah orang-orang yang sudah ahli dalam berbagai teknik hacking. Bahkan tidak jarang sebuah aksi cybercrime dilakukan dari berbagai tempat yang berbeda di saat yang bersamaan. Banyak contoh aksi cybercrime yang masih sering kali terjadi seperti pencurian identitas, penipuan atau pembobolan kartu kredit atau biasa juga disebut carding, memata-matai target tertentu, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah cyber terrorism. Merupakan aktivitas sejumlah jaringan atau kelompok teroris yang bertujuan untuk mengganggu keamanan sosial, politik, dan ekonomi suatu negara dengan memanfaatkan kekuatan teknologi internet. Misalnya seperti menyerang website resmi pemerintah, melakukan sadap jaringan komunikasi strategis politik, mencuri sumber data elektronik perbankan, dan sebagainya. Serta masih banyak lagi ancaman lain yang dapat ditemukan pada revolusi industri 4.0 ini. Boleh di next.
Berikut ini adalah dampak yang ditimbulkan dari ancaman pada cyber security. Setiap tindakan kejahatan di dunia maya tentu saja mengakibatkan kerugian yang dirasakan oleh korbannya. Berikut ini merupakan contoh kerugian yang akan dirasakan oleh korban yang telah tertipu oleh cybercrime. Yang pertama adalah reputasi online bisa terancam. Kerugian yang ditimbulkan dari cybercrime adalah reputasi online bisa terancam, apalagi jika menggunakan aktivitas online untuk berbisnis. Jadi jika menjadi korban, bisa jadi bisnis online akan kehilangan kepercayaan pelanggan. Pengunjung juga akan merasa tidak aman untuk mengunjungi situs, sehingga mereka jadi memutuskan untuk tidak belanja lagi di toko tersebut. Yang kedua adalah kehilangan data penting. Salah satu kerugian terbesar cybercrime adalah kehilangan data. Hal ini bisa terjadi bila pada akun pribadi maupun website yang menyimpan data pribadi pelanggan. Yang ketiga adalah kerusakan software dan sistem komputer. Kerusakan software dan program juga bisa terjadi akibat ulah cybercrime. Salah satu yang membuat heboh adalah serangan ransomware WannaCry yang menyerang berbagai website pemerintah. Saat itu, serangan yang terjadi menyebabkan banyak perangkat yang tidak bisa diakses. Aksi ini terutama terjadi pada sistem operasi yang rentan, baik yang sudah lawas maupun yang versi bajakan. Lalu yang terakhir adalah kehilangan sejumlah uang. Kerugian finansial juga menjadi dampak terbesar dari kegiatan cybercrime. Bentuk aksinya bisa bermacam-macam, mulai dari phishing hingga extortion. Sekian penjelasan materi dari saya. Selanjutnya pembuahan materi akan dilanjutkan oleh Kak Vio. Terima kasih. Oke, terima kasih Bella. Selanjutnya saya akan memaparkan dua kasus nyata terkait ancaman cyber security di Indonesia, terutama di era revolusi industri 4.0 saat ini, sekaligus dengan cara penyelesaiannya. Nah, kasus yang pertama yaitu di tahun 2017 terjadi peretasan terhadap aplikasi tiket.com yang merupakan sistem aplikasi jual beli tiket daring yang juga tersambung dengan sistem penjualan tiket pada maskapai penerbangan PT Citylink Indonesia. Peretasan atau pembobolan ini melibatkan 4 orang tersangka yang sudah berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Kronologisnya, para pelaku melakukan illegal akses pada sistem aplikasi tiket.com yang tersambung dengan sistem penjualan tiket pesawat Citylink. Mereka mencuri kode booking tiket penerbangan, kemudian menjualnya melalui Facebook dengan diskon 30-40%, sehingga banyak orang yang tertarik untuk membelinya. Dari hasil pemeriksaan diketahui tersangka inisial MKU berperan menawarkan penjualan tiket pesawat melalui suatu akun pada jejaring sosial Facebook. MKU memiliki username dan password untuk masuk ke server Citylink yang didapatkannya dengan cara meretas situs tiket.com bersama tersangka SH yang merupakan otak pembobolan. Kasus illegal akses ini membuat pihak tiket.com mengalami kerugian sebesar kurang lebih 4 miliar rupiah. Dan setelah diketahui oleh pihak PT Global Network atau tiket.com, tiket yang belum terbang dilakukan pembatalan dan dilakukan refund sehingga kerugian yang dialami PT Global Network sebesar kurang lebih 1,9 miliar rupiah. Ironisnya lagi, butuh waktu sebulan bagi tiket.com untuk menyadari ada penyusup dalam sistem milik mereka. SH dan kawan-kawan sendiri sudah meraup keuntungan sampai 1 miliar rupiah. Menariknya, Ruby Alamsyah, seorang ahli digital forensik, memaparkan bahwa aksi para pelaku itu sebenarnya masih terbilang merupakan cybercrime tingkat rendah dan belum ada apa-apanya. Ruby juga menambahkan, para pelaku itu cuma memanfaatkan informasi serta tools yang ada, dan kebetulan situs-situs tersebut memang tidak aware terhadap security yang cukup tinggi. Akhirnya gampang dibobol oleh para pelaku. Kasus ini mengingatkan kita bahwa dengan teknologi hacking yang bukan tingkat tinggi saja, ternyata dampaknya mampu membuat perusahaan besar itu dapat rugi miliaran rupiah. Nah, penyelesaian dari kasus tersebut adalah pihak kepolisian berhasil menangkap para pelaku dan menyita barang bukti 7 unit ponsel, 3 kartu ATM, 2 surat izin mengemudi, 2 KTP, 2 unit laptop,
1 buku tabungan Bank BCA dengan saldo 212 juta, 1 unit router Wi-Fi, 1 kartu mahasiswa, dan 1 unit sepeda motor. Pihak Tiket.com juga berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan serta peningkatan keamanan terhadap aplikasi miliknya. Nah, untuk kasus yang kedua, yaitu di tahun 2020 terjadi kebocoran data pengguna Tokopedia ke dark web yang dilakukan oleh hacker. Pada 2019, Tokopedia mengklaim memiliki 91 juta pengguna. Dan dalam peristiwa ini, 91 juta data akun pengguna dan 7 juta akun merchant dikabarkan bocor dan dijual di dark web. Awalnya, peretas dengan nama akun Sodang menawarkan 15 juta data akun pengguna Tokopedia di forum Reddit Forums. Hacker berbagi data untuk meminta bantuan peretas lain membuka kunci algoritma password akun tersebut karena masih dienkripsi. Sehari kemudian, hacker mengumumkan telah menjual 91 juta data seharga 5.000 US dollar atau setara 75 juta rupiah. Ia menjualnya di Empire Market, pasar gelap di dark web. VP of Corporate Communication Tokopedia, Nuraini Razak, menyatakan bahwa Tokopedia memastikan tidak ada kebocoran data pembayaran. Seluruh transaksi dengan semua metode pembayaran termasuk informasi kartu debit, kartu kredit, dan OVO di Tokopedia tetap terjaga keamanannya. Oke, nah jadi untuk penyelesaiannya di sini itu adalah setelah terungkapnya peristiwa kebocoran data ini, pihak Tokopedia menghimbau agar pengguna aplikasi tidak panik dikarenakan Tokopedia telah memiliki keamanan berlapis. Yang pertama yaitu seluruh data krusial telah dienkripsi. Yang kedua, Tokopedia juga dilengkapi dengan OTP yang hanya bisa diakses secara real-time oleh pemilik akun itu sendiri. Selain itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate telah meminta pengelola platform digital Tokopedia melakukan investigasi internal. Hal itu ditujukan untuk memastikan dugaan data breach pada platform marketplace itu dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna menjamin keamanan data penggunanya. Nah, Kemenkominfo di sini meminta Tokopedia melakukan 3 hal untuk menjamin keamanan data pengguna. Pertama, Tokopedia harus segera melakukan pengamanan sistem. Lalu yang kedua, memberitahukan pemilik akun yang kemungkinan data pribadinya terekspos. Dan ketiga, melakukan investigasi internal. Nah, di sini kesimpulan dari video kita hari ini itu adalah Indonesia sebagai salah satu negara anggota G20 yang terus berkembang seiring dengan negara-negara maju lainnya tentu harus sadar bahwa negara yang berkembang juga pasti diikuti oleh tingkat teknologi yang semakin berkembang. Teknologi yang semakin maju tentu tidak hanya membawa dampak positif tetapi juga ancaman keamanan yang besar. Seperti contohnya adanya praktik cybercrime dan cyberterrorism. Ditambah lagi adanya ancaman hacker baik itu dari dalam dan luar negeri. Di sini pemerintah memiliki peran yang besar dalam meningkatkan cyber security di Indonesia, khususnya dalam hal perlindungan data pribadi konsumen. Pemerintah itu bertugas untuk menyiapkan peraturan perundang-undangan yang memadai agar ekosistem digital dapat terlaksana dengan aman. Nah, kita juga sebagai bagian dari warga negara Indonesia memiliki andil untuk meningkatkan literasi digital kita agar terhindar dari berbagai kejahatan cyber yang mungkin bisa menyerang kita kapan saja. Semakin banyaknya ancaman cyber security yang terjadi di Indonesia mengindikasikan bahwa literasi digital masyarakat kita masih perlu ditingkatkan dan sumber daya manusia yang ahli di bidang cyber security juga harus semakin ditambah. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian terakhir yaitu latihan soal. Nah, soal nomor 1, pesan singkat yang berisi kata sandi yang dibuat otomatis 1 kali yang dikirim ke nomor ponsel terdaftar dari pengguna yang mengajukan permintaan disebut dengan, aku hitung mundur, 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah OTP atau singkatannya one time password. Lalu kita lanjut ke soal nomor 2. Sarana yang paling umum digunakan untuk melakukan phishing adalah, aku hitung mundur, 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah email. Boleh dilanjutkan, Bella? Baik, untuk soal nomor 3, dampak yang ditimbulkan dari ancaman pada cyber security kecuali. Aku hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Dan jawabannya adalah mendapatkan keuntungan. Boleh di next. Untuk soal nomor 4, contoh dari aksi cybercrime adalah A. Menyerang website resmi pemerintah, B. Mencuri identitas,
C. Melakukan sadap jaringan komunikasi strategis politik. Dan D. Mencuri sumber data elektronik perbankan. Aku hitung 5 detik ya. 5, 4, 3, 2, 1. Dan jawabannya adalah B. Mencuri identitas. Boleh di next. Untuk soal nomor 5, ancaman yang sering terjadi pada cyber security kecuali A. Ancaman malware, B. Phishing, C. Antivirus, dan D. Serangan kata sandi. Aku hitung 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Dan jawabannya adalah antivirus. Oke. Baik. Baik. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Saya mewakili Kak Fionita ingin minta maaf jika ada salah kata dalam pengucapan. Dan terima kasih. Dan ini merupakan referensi dari video yang kami buat.